sudah waktunya pulang sekolah. Teman-teman sedang pulang, tapi Nobita masih duduk memandang bunga. Tiba-tiba dia mendengar suara percakapan guru. Sepertinya guru ingin menebang pohon di halaman sekolah. Nobita berlari bertanya apakah guru akan menebang pohon ini. Guru tidak ingin. Juga sedang berusaha meyakinkan kepala sekolah. Nobita pulang sekolah memikirkan pohon itu jadi merasa sedih. Karena itu adalah pohon pertama yang bisa dia panjat. Nobita tidak ingin kehilangan pohon itu. Jadi dia punya ide untuk meminta bantuan Doraemon. Dia sedang berlari tergesa-gesa pulang ke rumah ketika bertemu Jaen. Jaen mulai berbicara dengan nada manis dan bertanya apakah mereka berdua adalah teman. Setelah Nobita mengangguk sebagai jawaban, Jaen pun berkata bahwa, "Nobita, tolong bantu aku dan tarik tanganmu. Memang tidak ada yang baik. Dia harus mencabut rumput untuk bunga. Tapi sekarang ada pertandingan bisbol. Jadi Nobita tolong cabutkan. Jadi Nobita harus bekerja tanpa dibayar lagi. Kalau tidak melakukannya pasti akan ada konsekuensi, dan konsekuensi ini agak menyakitkan." Melihat sekeliling tidak ada siapa-siapa, dia buru-buru berlari mencari Doraemon. Baru masuk rumah, ibu langsung mengingatkan. Nobita berjanji mencabut rumput tapi belum dilakukan. Nobita bilang nanti saja dia akan melakukannya. Tapi ibu marah dan tetap bersikeras. Akhirnya Nobita harus berusaha sekuat tenaga mencabut rumput secepat mungkin. Untung saja saat sedang mencabut, Doraemon pulang dan mengeluarkan alat ajaib berupa obat untuk membantu evolusi tanaman. Si kecil itu naik ke pohon. Dengan cepat mereka tumbuh kaki lalu merayap keluar dari tanah. Si kecil bilang saat dia naik pohon, pohon itu akan seperti makhluk berkaki. Si kecil memerintahkan pohon-pohon itu pergi. Seketika rumput-rumput itu berlarian pergi. Nobita sangat senang karena dia sudah selesai mencabut rumput. Jadi mereka berdua bersemangat pergi ke sekolah. Bilang bahwa hanya perlu menetes ini ke pohon agar mereka bisa memindahkan pohon itu ke tempat lain. Kemudian saat mereka berdua sedang gembira, Jaen memanggil nama Nobita dengan nada yang tidak ramah. Dia membawa barang panas mencari Nobita, menyalahkan karena dia telah meninggalkan tugas yang diberikan. Nobita dan Nu berkeringat deras. Jadi mereka berdua hanya bisa lari secepat mungkin. Sementara Jaen tetap bersikeras mengejar. Nobita dan U sedang berlari lalu menabrak Pak Kaminari yang sedang memegang pot tanaman. Saat bertabrakan tanpa sengaja, air alat ajaib tumpah ke tanaman Pak Kaminari. Pak Kaminari langsung memarahi mereka, hingga mereka lari terbiri-biri. Tiba-tiba tanaman itu keluar dari potnya, lalu berlari kecil. Kasihan orang tua harus mengejar raksasa. Sampai ke rumah Shizuka bertanya apakah Nobita ada di sini. Dia bilang tidak melihatnya. Untungnya dia menyembunyikan dua anak di sudut. Dia bertanya ada apa. Dan kemudian Shizuka mengetahui kegunaan air dalam botol ini. Shizuka melihat itu, mungkin bisa menggunakan ini untuk mencabut rumput giant. Anak-anak merasa itu sangat masuk akal. Mereka segera berlari untuk memperkenalkan barang itu kepada giant. Dia langsung menyiramkan air ke rumput-rumput tersebut, lalu memerintahkan mereka untuk masuk ke tempat sampah. Tapi dia sama sekali tidak hati-hati, jadi menyiram semuanya, termasuk bunga-bunga. Mereka juga ikut berlari. Dalam sekejap mata, taman bunga milik Jaen berubah menjadi sebidang tanah kosong. Melihat ada satu bunga yang berlari, dia mencoba menggenggamnya, tapi langsung ditendang hingga meledak, seperti kunang-kunang. Jaen mendengar suara, membuka pintu dan bertanya-tanya lalu marah karena tidak melihat tanaman dan bunga miliknya lagi. Bertanya kepada anak laki-lakinya di mana mereka. Giant menggaruk kepala mengatakan mereka semua melarikan diri. Ibu kembali berinteraksi akrab dengan telinga anaknya. Di sisi ini, tiga anak berlari terus akhirnya sampai di halaman sekolah. Nobita meneteskan alat ajaib ke pohon, lalu menyuruhnya berdiri. Pohon itu segera berdiri dan berjalan seperti biasa. Anak-anak sedang membimbing pohon itu. Berjalan lalu bertemu kepala sekolah. Melihat itu, anak-anak memutuskan untuk mengambil jalan memutar. Anak-anak berjalan di jalan membuat pekerja ketakutan. Wajahnya pucat melihat pohon bisa berjalan. Berlari terus akhirnya sampai di kaki gunung. Berkata sekarang pohon itu harus segera naik gunung. Tapi belum sempat Leo makan apa-apa, dia malah bertemu Suneo yang sedang bermain pesawat remote. Dia mengendalikannya sampai bosan, lalu membuat pesawat kehilangan kendali dan menabrak kepala Nobita. Suneo tidak terlalu buruk. Dia langsung berlari turun dan meminta maaf pada Nobita. Melihat dia datang, mereka buru-buru menutupi pohon itu. Suneo penasaran dan melihat-lihat untuk mencari tahu. Dia bilang kalian sedang menyembunyikan sesuatu dariku, kan? Tolong,
Shizuka bilang tidak ada apa-apa. Nobita que avisan cara. Langsung melempar pesawat mainan ke dalam semak. Tsuneo melihat itu, tidak ada mood untuk mengkritik lagi dan buru-buru mengambil pesawat itu. Berniat memarahi Nobita. Tapi tidak melihat siapapun lagi. Lalu dia panik saat melihat anak-anak berlari. Dan bahkan ada pohon yang bisa berjalan. Pohon itu kemanapun pergi selalu menarik perhatian. Harus diakui, pohon itu cukup menakutkan. Anak-anak berusaha sekuat tenaga mengawal pohon itu agar cepat sampai di gunung. Anak-anak merasa tempat ini sangat sakral. Lalu mereka berkata pada pohon itu untuk berhenti di sini. Jadi pohonnya tidak ditebang lagi. Pohon itu menggunakan kaki babi. Melihat tempat ini bagus, lalu memutuskan untuk berakar di sini. Belum sempat mereka senang. Jaen yang kesal tiba-tiba melesat ke arah mereka. Dia marah besar. Karena lagi-lagi harus dimarahi gara-gara Nobita. Berkata bahwa itu juga karena dia menggunakan cara yang salah. Jaen tidak peduli dan langsung menyerang Nobita. Shizuka juga mencoba menghentikannya, namun dia tetap tidak menunjukkan tanda-tanda ingin berhenti. Dia berniat memberi pelajaran pada mereka berdua. Tiba-tiba sesuatu menghantamnya. Dia berbalik untuk memukul, tetapi malah mengenai batang pohon. Rasa sakitnya benar-benar luar biasa. Jaen memegangi tangannya, belum sempat menyalahkan siapapun. Pohon itu terus pukuli dia. Jaen menggunakan jurusnya untuk menghindar terus, tapi tetap kena tendang sampai pantatnya merah. Dan Nobita bersenang-senang karena akhirnya mereka berhasil menyelamatkan pohon itu dari bahaya. Episode 719 kembalikan istri Shizuka Chen ke sini. Nobita sedang duduk membaca koran ketika Shizuka datang lagi, ingin dia beristirahat dan makan camilan. Nobita senang karena camilan hari ini adalah biskuit. Shizuka dengan penuh perhatian menyuapinya. Tapi sayangnya, makanan di mulutnya malah dicuri. Nobita juga terbangun dari mimpinya. Namun perasaan itu tetap membuatnya senang. Nobita kembali ke rumah. Mengakui tidur di atas awan memang sangat nyaman. Nobita berpikir setelah makan camilan akan pergi ke rumah Shizuka. Bermain sebentar, lalu melihat TV waktu milik Doraemon yang tertinggal di luar. Jadi Nobita ingin melihat bagaimana Shizuka saat dewasa nanti. Melihat dia semakin besar semakin cantik, membuat Nobita merasa sangat senang. Saat mendengar suara Shizuka memanggil putranya Ra untuk sarapan terasa begitu manis. Tidak seperti suara ibunya. Baru saja menyebut nama Cao Cao, Cao Cao langsung muncul. Ibu meminta Nobita untuk membantu ibu sebentar. Karena hari ini ibu sangat sibuk. Nobita buru-buru berkata bahwa dia akan segera turun lalu melanjutkan filmnya yang masih belum selesai. Tapi putranya Shizuka merasa sangat sibuk karena dia sedang sibuk menggabungkan robot dengan roket untuk menciptakan robot roket. Ketika tahu bahwa dia sedang mengikuti lomba membuat robot di sekolah, Nobita merasa anaknya sangat pintar. Tetapi ketika mendengar nama yang Shizuka sebut membuat Nobita merasa ada yang tidak beres oleh putranya yang bernama Nobisuke. Saat itu ibunya kembali mendesak Nobita karena tidak melihat dia turun. Ibunya harus pergi keluar, jadi dia menyerahkan tugas mencuci piring dan bersih-bersih kepada Nobita. Nobita ingin menolak, tapi karena ancaman ibunya, dia hanya bisa menelan ludah. Erlure Yang setuju. Doraemon pulang bermain melihat Nobita sedang mencuci 8. Merasa cukup jarang. Tapi melihat hasil cucian yang sudah selesai, Doraemon tidak tahu apakah sudah dicuci atau belum. Nobita marah besar berteriak meminta Doraemon untuk tidak berisik lagi. Karena dia harus cepat menyelesaikannya. Masih harus memeriksa kembali urusan yang belum selesai. Doraemon melihat Nobita sedang menyedot debu di kamar. Dan merasa itu adalah hal yang sangat langka. Namun cara bersih-bersihnya tidak bisa dibilang bagus. Nobita dengan marah menyuruh Doraemon berhenti bicara. Kalau memang pintar, bantu dia beres-beres. Doraemon memutuskan untuk memberikan Nobita sebuah alat ajaib yang membuatnya sangat gembira. Tapi ini hanya celemek rumah tangga. Dengan memakainya, Nobita bisa mahir melakukan semua pekerjaan rumah, dari memasak hingga mencuci. Nobita merasa sedikit kecewa, mengira itu adalah robot pembantu. Doraemon ingin Nobita memakainya, tapi Nobita menolak. Dia tidak ingin mahir dalam hal-hal seperti ini. Doraemon bertanya-tanya, bagaimana jika nanti saat dia dewasa? Nobita Berpikir bahwa setelah menikah, semuanya akan dikerjakan oleh orang lain, seperti Shizuka. Saat itu Nobita baru teringat sesuatu dan buru-buru pergi, berlari ke lantai atas untuk memastikan kembali. Setelah melihat wajah anak itu, Nobita terkejut karena wajahnya sangat mirip dengan Deki Sugi. Anak itu makan dengan lahap dan memuji makanannya sangat enak. Shizuka langsung berkata bahwa dia sudah makan untuk kedua kalinya.
kalian berdua. Setelah berpikir-pikir, ternyata nama dan wajah kedua orang itu sama persis. Doraemon tidak mengerti sebenarnya apa yang sedang terjadi. Nobita penasaran. Kenapa seharusnya dia yang menikah dengan Shizuka. Doraemon menjelaskan bahwa masa depan bisa berubah. Mungkin Nobita telah melakukan sesuatu untuk Shizuka. Marah, dia malah mulai suka pada Deki Sugi. Nobita tidak bisa mempercayai hal itu. Nobita memutuskan untuk pergi ke rumah Shizuka untuk mencari tahu alasannya. Ternyata dia sudah pergi ke rumah Deki Sugi. Jadi Nobita semakin yakin bahwa itu benar. Melihat Nobita kehilangan semangat, Doraemon menghiburnya agar mencoba pergi ke rumah Deki Sugi dulu. Dekisuji. Melihat kalian datang tepat waktu dan mengundang masuk ke rumah. Ternyata Daiki Suji sedang memasak dan ingin semua orang masuk untuk mencicipi masakan. Baru mencium aromanya saja semua orang sudah merasa enak. Saat mencicipi baru semakin terasa bahwa itu luar biasa lezat. Meskipun Nobita sedang sangat kesal, tapi memang benar-benar enak sekali. Nobita bertanya-tanya kenapa Daiki Suji adalah laki-laki, tapi malah memasak. Ini adalah saat Suji berpendapat bahwa memasak tidak mengenal gender, dan merasa bahwa memasak juga merupakan kesenangan di rumah. Ini adalah saat Suji berpendapat bahwa jika nanti dia dewasa, dia juga akan melakukan semuanya. Pekerjaan rumah untuk berbagi beban, saling membantu. Shizuka merasa ini adalah saat Suji benar-benar menjadi sosok yang luar biasa. Berpikir bahwa Ai di masa depan yang menikah dengannya pasti akan sangat bahagia. Nobita mendengar itu dan terkejut. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Nobita pulang dengan sedih sambil berpikir bahwa masa depan Shizuka pasti akan menikah dengan Deki Sugi. Masa depan telah berubah. Doraemon. Berpikir bahwa semuanya tergantung pada perubahan Nobita. Siapa tahu nanti dia akan menjadi sempurna seperti Deki Sugi. Bagaimana kalau begitu? Nobita berpikir sudah terlambat. Tapi Doraemon menghibur dia untuk terus berusaha setiap hari. Pasti akan menuai hasil dan menciptakan sejarah. Ibu pulang dengan rasa penasaran. Tidak tahu apakah tugas yang dia minta Nobita mau melakukannya atau tidak. Ibu masuk rumah dengan sangat terkejut karena piring-piring sudah dicuci hingga bersih mengkilap. Seluruh ruang tamu juga dibersihkan dengan teliti. Ibu pergi ke seluruh penjuru rumah. Semua tempat dibersihkan oleh Nobita dengan bersih. Ibu melihat Nobita sedang membersihkan kamar mandi dan memuji. Dia berjanji akan memberinya uang saku. Tapi Nobita tidak bisa senang. Sementara saat ini Doraemon sedang mengikuti T6. Melihat Nobita di waktu itu pulang kerja dan bertemu Nobisuke, lalu bertanya kepada anak itu tentang gambar pukulan bola anak itu. Ayah dan anak itu juga kebetulan bertemu keluarga Deki Sugi yang sedang berjalan, lalu mengundang pasangan suami istri itu ke rumah. Ternyata Deki Suji ada urusan di Mars, jadi dia mengirim putranya Dio untuk tinggal di rumah Shizuka dan Nobita agar mereka merawatnya. Sekarang Doraemon juga sudah memahami masalahnya. Sementara itu, ibu sedang khawatir karena merasa Nobita hari ini bertingkah aneh. Nobita terlihat bahagia dan dengan bangga mengatakan kepada ibunya bahwa dia akan menjadi orang yang hebat dalam mengurus rumah tangga di masa depan. Nanti, bilang ke ibu kalau tidak perlu melakukan apa-apa, biarkan saja dia yang melakukannya. Doraemon berpikir diam saja saat ini adalah yang terbaik. Memberi Nobita kesempatan untuk menunjukkan dirinya juga bagus. Episode 677, menjadi pemeran utama. Pak Kaminari sedang memangkas pohon ketika seekor kucing yang ketakutan berlari melewati dan membuatnya kaget. Ternyata itu kelompok teman-teman. Nobita merasa sangat terkejut ketika mengetahui Suneo berperan dalam film animasi anak super. Suneo sekali lagi menegaskan kepada semua orang bahwa itu adalah kenyataan. Nobita bertanya-tanya apakah film itu sedang populer belakangan ini. Bahkan ada Tsubasa dan Hoshino. Keduanya berperan sebagai pemeran utama. Kalian masih ingin mendengar satu pernyataan lagi dari Suneo lalu bertanya lagi. Suneo mulai menunjukkan bahwa dia tidak ingin menerima tawaran saat mereka mengundangnya untuk menjadi pemeran utama. Tetapi karena sutradara TV terus memohon, akhirnya dia menerima peran sebagai pemeran pendukung. Suneo bahkan berpura-pura tidak mengerti kenapa dia bisa luluh. Karena dia merasa seharusnya fokus belajar terlebih dahulu. Tapi semakin dia berbicara, tatapan kagum teman-teman menjadi muak. Suneo langsung ke pokok masalah. Ingin semua orang datang ke rumahnya untuk menonton TV besar. Sebelum pergi, dia tidak lupa mengingatkan bahwa jika ada yang iri atau tidak ingin menonton, tidak perlu datang. Lalu tertawa licik dan pergi. Kelompok Yain pulang merasa kesal. Karena jika tidak datang,
dia akan mengira aku iri. Tapi kalau datang, hanya menambah kesal. Nobita pulang ke rumah, merasa iri. Jadi Doraemon penasaran bertanya. Nobita bilang dia juga ingin ikut berperan. Tapi impiannya lebih besar dari sekadar peran utama. Doraemon menjelaskan, peran utama atau peran pendukung sama-sama baik. Itu berkontribusi membuat film menjadi sukses. Doraemon ingin menunjukkan kepada Nobita buku komik yang sedang dibacanya. Nobita melihat buku itu dan merasa biasa saja. Karena ini adalah buku yang dipinjamnya dari Shizuka. Tapi ketika melihat sampulnya, Nobita benar-benar terkejut karena wajah Doraemon muncul di sampul buku cerita. Bukan hanya buku itu, masih banyak buku lain yang juga ada wajah Doraemon. Nobita tetap tidak percaya akan hal ini. Sebenarnya ini hanya lelucon dari Doraemon. Dia telah menggunakan alat ajaib mesin penyisip tokoh utama. Dengan ini dia bisa memasukkan diri ke dalam tokoh utama majalah manapun atau acara televisi apapun. Nobita memutuskan untuk mencoba merasakan bagaimana menjadi tokoh utama. Tetapi setelah selesai, dia merasa terlalu biasa saja. Doraemon berpikir dia harus memilih buku cerita yang tepat, seperti cerita dongeng atau cerita Tiongkok. Tapi Nobita merasa semuanya terlihat biasa saja. Doraemon menyarankan Nobita untuk mencoba menonton TV. Di TV. Sedang memperkenalkan beberapa film yang sedang populer saat ini. Doraemon dengan cepat langsung mengubah wajahnya menjadi karakter utama. Nobita melihat itu dan ingin mencoba juga. Tapi sayangnya, dia mengganti wajah untuk seorang penjahat yang dicari polisi. Nobita merasa kenapa dia selalu sial. Sementara Doraemon malah menggodanya. Bagaimanapun juga dia adalah tokoh utama. Doraemon menyarankan. Kenapa dia tidak menggunakan ini untuk film Anak Super? Nobita ingin menjadi tokoh utama dalam film itu. Semua orang sudah berkumpul di rumah Suneo. Dia bahkan meminta semua orang datang lengkap. Gian berbicara dengan kesal. Kalau tidak datang, dia akan merasa iri melihat Suneo membawa setumpuk kertas. Shizuka bertanya dengan penasaran. Suneo mengatakan dirinya sudah siap, supaya nanti orang-orang bisa minta tanda tangan dengan mudah. Dia bilang begitu. Wajah semua orang menunjukkan rasa benci. Akhirnya tiba saatnya pemutaran film Anak Super. Awal film menampilkan seorang gadis kecil sedang bermain voli, kemudian bertemu dengan alien. Beruntung ada seorang kakak perempuan yang datang menyelamatkan. Suneo. Dengan senang hati memamerkan bahwa dia akan segera muncul. Ternyata dia hanya muncul sebagai figuran. Tapi karena terlalu banyak orang, pandangannya jadi terbatas. Semua orang bertanya-tanya apakah itu sudah selesai. Membuat Suneo malu hingga wajahnya memerah. Akhirnya keempatnya tertawa puas. Nobita merasa ini saatnya dia tampil. Saat kedua gadis itu sudah kelelahan, tidak bisa berlari lagi, anak laki-laki super itu langsung muncul melihat wajah anak laki-laki itu. Membuat semua orang merasa familiar. Setelah menyadari itu adalah Nobita, Suneo tidak bisa percaya dengan matanya sendiri. Nobita malah bersikap sok percaya diri, mengatakan bahwa dia tidak ingin menerima tawaran itu karena direktur televisi terus memohon-mohon. Belum berhenti, Nobita masih terus menunjukkan kemampuan luar biasanya saat bermain palang tunggal. Giant ingin Nobita berbicara dengan produser agar dia bisa ikut serta. Sementara itu, Suneo sudah benar-benar putus asa, merasa dirinya telah kalah. Suneo melemparkan remote. Tidak sengaja mengganti saluran ke program Kunjungan Kebun Binatang dan sedang memperkenalkan gorila. Tepat saat itu Nobita membuat Gian menjadi tokoh utama sebagai gorila. Doraemon berpikir bagaimanapun juga dia sudah menjadi tokoh utama, tapi Nobita sudah memastikan Gian menjadi gorila. Doraemon 721B2 Kantong Ajaib. Nobita pulang dengan wajah murung seperti tiket lotre yang sudah kadaluarsa. Berjalan lesu menuju rumah. Ibu melihat anak kesayangannya baru saja masuk rumah sudah menghela napas panjang. Seperti terdengar sampai ke Vietnam. Langsung menebak, apakah kamu dimarahi guru? Nobita terkejut dan bertanya, kok ibu tahu? Ternyata karena anak ceroboh ini lupa membawa buku pelajaran dari rumah. Ibu mulai ceramah yang tak pernah lupa soal sekolah. Lupa buku itu. Sama saja seperti pergi membajak lupa bawa sapi. Di rumah, susun jadwal pelajaran untuk besok. Nobita sambil mengiyakan, memeriksa, lalu tiba-tiba berteriak. Aduh, celaka. Tasnya ketinggalan di sekolah. Astaga,
Kok bisa sesulit itu tapi tetap berhasil? Suara ibu berteriak membuat kucing gendut yang sedang menonton TV juga kaget. Nobita segera berlari ke bawah untuk memohon pada kucing gendut. Apakah ada obat yang bisa membuatku tidak lupa? Setelah mendengar seluruh cerita, kucing gendut dengan 6 kantong ajaib mengeluarkan sebuah kantong ajaib, yaitu kantong pengambil barang. Melihat Mon memberikan kantong itu, Nobita yang linglung malah bertanya untuk apa. Cooking Gendut. Bawa temannya yang ceroboh ke kamar untuk langsung praktik. Biar lebih mudah dimengerti, misalnya hari ini lupa bawa buku. Sekarang, Nobita hanya perlu membayangkan dan menyebutkan nama buku itu. Lalu masukkan tangan ke dalam kantong ini. Abracadabra. Buku dari meja sudah ada di tangan Doraemon dalam sekejap. Sedangkan Nobita ternganga keheranan. Takjub sekali. Benar-benar hebat. Cooking Gendut Tersenyum Bangga. Dengan kantong ini, barang yang jauh sekalipun bisa diambil kembali. Nobita cepat-cepat meminjam alat ajaib untuk mengambil tas yang tertinggal di sekolah. Dia memasukkan tangan ke dalam kantong lalu mengeluarkan tasnya. Mulutnya tersenyum lebar. Kan, memang harus diakui, alat ini benar-benar luar biasa. Nobita membawa tas ajaib itu untuk diperlihatkan kepada semua orang. Meskipun Doraemon berkeringat mengejarnya untuk mengambilnya kembali. Saat sedang berlari, tiba-tiba, Nobita berhenti dan bertanya-tanya bagaimana cara membawa tas ini ya. Jadi dia membuat berbagai macam gaya. Membawa tas agar terlihat paling fashionable. Sunio Hozwa. Dan Yasu melihat Nobita dari kejauhan sambil tertawa mengejek. Si mulut lancip menindir. Teman miskin yang malang sedang melakukan hal aneh apa dengan tas norak itu? Nobita tetap percaya diri menjawab. Tertawalah. Nanti kamu akan tahu apa itu kelas. Semua pergi ke tanah kosong. Agar Nobita bisa menunjukkan beberapa trik sulap. Nobita bilang pertama akan ada makanan ringan. Lalu memasukkan tangan ke piring kue. Tepat saat ibu sedang bersiap untuk makan. Awalnya ibu terkejut dan berteriak keras. Kupikir itu tentara bulan Juli. Tapi karena menahan bukan berarti hina. Menahan itu berarti lapar. Jadi ibu tetap berusaha. Bahkan mencubit tangan asing dengan sangat keras. Nobita menangis karena sakit. Teman-teman tetap menunggu drama. Tapi karena tidak ada yang mengejutkan, Suneo mulai gelisah. Nobita tetap bertekad untuk mengambil kue itu. Jadi memasukkan tangan lagi ke dalam tas. Tapi malah mengeluarkan kacamata ibunya. Nobita tersenyum cerah dan bertanya, apakah sudah melihat puncak atap yang tertinggi? Yasu malah mengira Nobita sudah menyiapkan kacamata di dalam tas. Lalu mengeluarkannya saja, tapi berlebihan sekali. Sunio. Dengan nada merendahkan berkata kalau mau sulap, cari sesuatu yang lebih hebat. Lebih hebatlah sekarang. Nobita mengeluarkan sebuah pesawat mainan, yang membuat teman-temannya terkejut. Karena Yasu menyadari itu adalah mainannya. Berikutnya adalah sebuah buku. MNHN juga merasa itu terlihat familiar. Siapa sangka Nobita membuka sembarang halaman lalu membacanya keras-keras. Aku bercermin lagi. Bertanya-tanya kenapa aku bisa setampan ini. Begitu melihat ini, Suneo langsung tahu itu adalah buku hariannya. Si mulut lancip marah, dengan cepat merebut kembali buku harian itu dan berteriak. Aku sudah tahu. Itu adalah alat ajaib Doraemon. Semuak et Jadian tadi sebenarnya hanya tipuan belaka. Belum sempat puas bermain-main. Tasnya sudah direbut oleh Giant. Nobita meminta kembali, tapi mana mungkin Gian mau mengembalikan. Gian menganggap barang milik Nobita adalah miliknya juga. Dan barang miliknya tetap miliknya sendiri. Gian bahkan melirik pesawat mainan milik Yasuo. Membuat Yasuo panik dan menyembunyikannya di belakang. Jeanne Dangan s'écatant. Menyelinap tangannya ke dalam saku, dan langsung mengambil pesawat itu dari tangan Yasuo. Yasuo hanya bisa menangis. Sementara Gian tertawa puas. Membawa tas ajaib dan pesawat saat pergi. Si kucing gendut mengeluh ketika tahu kalau Cheyenne yang memegangnya, pasti hanya tersisa ikat pinggang saja. Nobita bahkan membayangkan Cheyenne duduk tertawa Adi Ata Timpukan Baran Rampazan. yang didapatkan berkat tas ajaib. Semua orang mencoba menghibur. Ini sudah jadi hal biasa sehari-hari. Kantong camilan Hazuo dirampas di tengah perjalanan. Langit Mendang. Angin kencang bertiup membuat seluruh kelompok gemetar ketakutan. Cheyenne di rumah sedang makan camilan sambil menonton TV. Karena ngidam makanan manis, dia mengambil kantong itu tanpa ragu, langsung memasukkan tangan ke dalamnya. Kue manis yang baru saja dibuat oleh Shizuka. Tidak hanya itu, malah jadi rusak. Bahkan secara terbuka merebut mainan Suneo, dan terus merebut dari teman yang satu ke teman lainnya. Kelompok teman-teman merasa kesal berkumpul, memaksa untuk memikirkan cara. Nobita dan kucing gemuk dengan susah payah menenangkan. Keduanya pergi ke rumah Cheyenne. Seorang penggemar Nobita khawatir,
karena meskipun sudah berjanji, tetapi bagaimana cara mengambil kembali tas dari Cheyenne? Memikirkan saja sudah membuatku bersemangat untuk menyelamatkan si kecil. Meo bahkan mengambil panci dan memakainya di kepala untuk temannya. Karena itu satu-satunya cara yang bisa aku lakukan untuk membantu. Ibu Cheyenne melihat kantong berwarna di atas meja lalu penasaran dan mengambilnya. Mengira itu hadiah dari ayah Cheyenne yang disiapkan untuknya. Jadi merasa senang. Cheyenne sedang tidur sambil mendengkur keras. Jadi ibu buka pintu, panggil bangun untuk jaga toko. Karena sekarang ibu sibuk dandan untuk jalan-jalan. Cheyenne hanya menunjuk tas itu lalu bilang itu miliknya. Tapi ibu hanya tertawa sambil bercanda. Cheyenne kalau pakai tas ini seperti anak babi pakai kalung mutiara. Tapi tiba-tiba ibu memasukkan tangan ke dalam tas. Lalu terkejut saat melihat tangan sedang memegang hidung babi. Serius. Hanya melihat ibu dan anak Cheyenne bergulat dengan babi yang penuh sesak di dalam rumah. Sampai ibu Cheyenne melemparkan seluruh tas ke jalan. Dan secara tidak sengaja jatuh ke tangan Nobita. Jadi tanpa usaha sedikit pun, juga bisa mendapatkan kembali alat ajaib. Benar-benar lebih baik beruntung daripada pintar. Keduanya senang kembali ke rumah. Melihat ibu sedang mencari-cari kacamatanya, Nobita langsung panik karena tidak ingat di mana dia meletakkannya. Doraemon mengingatkan untuk menggunakan kantong ajaib. Nobita tersenyum. Meyakinkan ibunya bahwa dengan kantong ini, dia bisa menemukannya dengan mudah. Lalu berkata dengan lantang kacamata ibu. Dia merogoh kantongnya dan mengeluarkan kacamata. Ibu senang dan berterima kasih. Sementara Doraemon tersenyum, sungguh baik. Tiba-tiba, ibu mendadak berhenti, teringat samar-samar kejadian tadi, dan mulai menebak bahwa pelakunya bukan orang asing. Nobita dan Doraemon buru-buru melarikan diri. Tapi ahli bertemu dengan ahli. Ibu dengan cekatan mengambil tas sambil tersenyum lembut berkata. Nobita lalu memasukkan tangannya ke dalam kantong, dan langsung menarik Nobita kembali. Kali ini pasti kena marah habis-habisan sama ibu. Ya, anak kesayangan. Episode hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau suka, jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Dan sekarang, bye-bye dan sampai jumpa lagi.